Cukup. Dari pemohon satu. Ya, saya ingin klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN, tim kampanye nasional, Ya. sebagai juru bicara. Ya. Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Ya, ada, terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Yang Dicatat yang mulia, itu saja. Iya. Yang lain? Cukup. Dari pemohon 2? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang ahli perilaku politik yang secara etik bagaimana menghina gurunya sendiri. Bagi kita, itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sebelum sampai pada pertanyaan, saya ingin memulai dari sebuah analogi. Kalau saya berlaku baik terhadap seseorang, tentu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya. Dalam logika berpikir seorang manusia yang rasional, logik, dan punya hati nurani, saya kira cara berpikir dan sikap pasti seperti itu. Saya sekarang masuk kepada apa yang saudara kemukakan, seorang ahli. Tidak mungkin ada pengaruh secara langsung terhadap keterpilihan seorang petahana terhadap bansos itu sendiri. Saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa kalau kita melihat di bulan Februari, kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya, hampir 59 triliun yang di cover oleh alasan sebagai alasan El Nino. Padahal El Nino sendiri sudah selesai di bulan November. Nah, kemudian untuk apa dan kepentingan apa kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap kehendak yang mau dicapai oleh seorang petahana ataupun seorang Prabowo Gibran. Nah, saudara ahli, tentu saya mau bertanya, apakah saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhan antara bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada pasangan 02. Itu yang pertama, Yang Mulia. Lalu yang kedua, hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logiknya seorang ahli merekonstruksi kembali hubungan kausalitas antara pemberian bansos dengan preferensi masyarakat. Saya kira sebodoh-bodoh saya, Yang Mulia, saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang, apalagi diberi sesuatu, tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik. Tidak mungkin pada saat momentum di mana pemilu, orang punya pilihan, orang punya kebebasan dalam memilih, tiba-tiba diberikan sesuatu untuk dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya. Dan itu yang terjadi. Saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Yang kedua apa pertanyaan? Saya kira yang pertanyaan saya adalah, dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh bansos dengan preferensi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik. Silakan. Izin bertanya saudara ahli. Jadi saudara ahli, di sini kami melihat bahwa yang mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas bukan hanya guru dari saudara, Prof. Hamdi. Tetapi di sini ada riset dari Prof. Suwarko, pada afidavitnya pada halaman 6, Prof. Suwarko menyatakan bahwa di Indonesia, pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Nah, di sini ini berbeda. Jadi bukan cuma Prof. Hamdi yang mengatakan bahwa bansos itu berpengaruh, tapi dari Prof. Suwarko pun juga mengatakan begitu. Jadi tidak hanya satu ahli menyatakan begitu, saudara ahli. Yang kedua, izin saudara ahli. Di sini terdapat berita dari
pada tanggal 19 September, saudara ahli Pelan-pelan menyatakan, supaya bisa ditangkap. Apa? siap, maaf yang mulia. Pada tanggal 19 Desember, saudara ahli menyatakan mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mendukung paslon 02 atau Prabowo, di mana, ya mohon maaf di sini, apakah benar-benar saudara ahli netral dalam memberikan keterangan ini? Terima kasih.